Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rayu, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Pekerja terhadap karyawan yang diwajibkan lembur waktu weekend tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meira Ananda Yudia dengan NIM 81114222631. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan kepustakaan, dan yang ketiga metodologi penelitian. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Penulisan proposal ini dilatar belakangi oleh suatu masalah, yaitu masih banyak perusahaan atau PT yang melakukan kerja lembur atau overtime tanpa persetujuan dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Dari hal tersebut, terlihat bahwa perusahaan lebih mementingkan untuk mengejar target sebanyak dan secepat mungkin tanpa memperhatikan kondisi karyawannya yang kelelahan karena terlalu sering bekerja. Terlebih lagi, kerja lemburnya dilakukan di waktu weekend, di mana seharusnya digunakan sebagai waktu istirahat atau waktu berkumpul dengan keluarga. Dari permasalahan tersebut, saya membuat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan kerja lembur telah terlaksana dengan maksimal, dan yang kedua yaitu mengapa perlunya perlindungan hukum bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan kerja lembur yang terjadi di PT. Yang kedua, untuk mengetahui perlunya perlindungan hukum bagi para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ada dua. Pertama, manfaat teoritis, yaitu memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum bagi para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang ketentuan kerja lembur yang terjadi di PT. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tinjauan kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan konseptual, dan landasan teori. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dari Rinto Agustian tahun 2015 yang berjudul Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja pada Usaha Kecil Menengah atau UKM Sale Goreng Fiona di Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Yang kedua dari Muhammad Ashimadi Riyadi tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Lembur di PT Cahaya Insan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk landasan konseptual berisi beberapa pembahasan mengenai yang pertama, hukum ketenagakerjaan, yang kedua, pekerja atau buruh, yang ketiga, perjanjian kerja, yang keempat, kerja lembur, yang kelima, persetujuan kerja, dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak pekerja. Lalu pada bagian landasan teori yang saya pakai yaitu teori perlindungan hukum, teori
kepastian hukum dan teori keadilan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, lalu jenis penelitiannya yaitu empiris dengan pengamatan langsung di lapangan. Untuk fokus penelitiannya berfokus pada isu-isu atau permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, seperti bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat, peran lembaga hukum dalam menegakkan aturan, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan hukum tertentu, dan efektivitas hukum dalam menyelesaikan sengketa atau kasus-kasus. Untuk lokasinya berada di PTX yang ada di Kabupaten Semarang. Lalu sumber datanya saya akan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal. Untuk teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan untuk validitas datanya saya akan menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan wawancara dari informan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu analisis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara berpikir deduktif, yaitu dari fakta-fakta yang umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.